warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 kucing dalam supervisi yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kuci. Saya sendiri Novita Sari dari UPT SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Saya Wildan Amadi dari SMA IT Insan Mulia Boarding School Pringsewu. Dan saya Pisces Daryl Nurja dari UPT SMP Negeri 1 Gading Rejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wildan. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wildan? Alhamdulillah Bu Novi, alhamdulillah hari ini saya baik. Dan gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah Pak Wildan, saat ini juga saya sehat. Nah, sebelum kita melakukan kucing sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Wildan. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Wildan, pada kucing kita hari ini, coach dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Wildan ini memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan juga dengan prinsip kunci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Wildan yaitu kompetensi apa yang akan Pak Wildan kembangkan dalam kucing kali ini? Baik Bu Novi, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang nantinya akan dijawab oleh coach sendiri terkait dengan permasalahannya, kemudian yang harapannya nanti bisa menemukan solusi dari apa yang disampaikan. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Wildan kembangkan lebih spesifik yang ingin diobservasi? Terkait dengan kompetensi yang mana, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu terkait dengan pembelajaran secara aktif atau mendengarkan secara aktif yang nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak Wildan ya, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Wildan inginkan dalam proses kucing kali ini? Saya ingin coach saya ini nantinya mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau keluh kesahnya yang nantinya bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahan yang ditimbulkan di dalam pembelajaran dan beliau seperti itu. Oke, demikian ya Pak Wildan, pasca observasi kita kali ini. Silahkan Pak Wildan melakukan kucing terhadap kucingnya. Terima kasih juga Bu atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya mampu menerapkan kucing ini dengan maksimal dan mampu memberikan pertanyaan yang nantinya bisa membangun coach yang saya tanya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Beril, selamat siang Pak Bi. Waalaikumsalam Pak Wildan, selamat siang. Bagaimana kabar Pak Bi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sangat baik sekali Pak Bi. Oh iya Pak Bi, kemarin sepertinya Pak Bi itu nelfon saya kan, nggak keangkat dan hari ini kita ketemu. Apa yang ingin Pak Bi diskusikan dari pertemuan kita? Oh iya Pak, sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan bersama Bapak. Apakah sekarang Bapak ada waktu luang? Insya Allah sekarang saya ada waktu luang Pak Bi. Terkait diskusinya kira-kira akan membahas tentang apa ya Pak? Jadi begini Pak, saya menemukan sebuah permasalahan terkait siswa yang kurang aktif di kelas.
Dan ini cukup meresahkan saya sebagai guru yang mengajar di kelasnya, Pak. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kira-kira apa ini yang Bapak harapkan dari tujuan diskusi kita hari ini? Iya, yang saya harapkan dalam diskusi ini yaitu saya ingin menemukan solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran tatap muka di kelas saya, Pak. Oh baik, bisa kalau begitu. Di sini Bapak merasa resah ya Pak terkait dengan siswa yang tidak aktif di kelas. Kira-kira Bapak boleh ceritakan nggak terlebih dahulu seperti apa kejadiannya di kelas Iya. tersebut? Baik, Pak. Jadi begini, Pak, siswa saya di kelas seperti kurang bersemangat di kelas sehingga tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan topik atau materi yang saya sampaikan pada saat jam pembelajaran tersebut, Pak. Oh, jadi Bapak ingin siswa Bapak itu lebih aktif dan antusias pada materi yang Bapak sampaikan atau Iya. ajarkan seperti itu? Iya, betul, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, lalu menurut Bapak, mengapa keterlibatan siswa dalam mempelajari materi Bapak itu sangat penting sehingga siswa itu harus antusias? Ya, saya merasa bahwa dengan meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, mereka akan lebih aktif dalam belajar mereka dan lebih meningkatkan prestasinya, Pak. Baik, kira-kira menurut Bapak yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan keterlibatan siswa di kelas dalam materi tersebut itu apa? Ya, Kira-kira? menurut saya sih yang menjadi hambatan utama dari beberapa siswa terlihat kurang aktif, yaitu karena kurangnya motivasi dan sering tidak fokus selama pembelajaran di kelas, Pak. Kira-kira ada faktor lain nggak Pak yang mungkin mempengaruhi keterlibatan mereka supaya mereka itu aktif? Mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik, Pak, atau kurangnya variasi dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak, jadi pembelajaran yang dilakukan itu dirasa kurang menarik dalam situasi konkret seperti apa yang Ibu atau Bapak maksud seperti itu? Ya, misalnya dalam situasi ketika saya memberikan penjelasan terlalu lebar kepada siswa, namun beberapa siswa terlihat tidak fokus terhadap materi yang saya sampaikan tersebut, Pak. Kalau begitu, menurut Bapak, adakah ide atau strategi yang memang bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas saat pembelajaran itu, Pak? Saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi untuk menarik minat siswa agar lebih aktif dengan melakukan lebih banyak kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok kecil, permainan edukatif, dan penggunaan media visual. Wah, ide yang sangat bagus itu Pak. Permainan edukatif dan penggunaan media visual. Wah, ide yang sangat bagus itu Pak Kiri. Dari ide-ide tersebut, mana yang ingin Bapak coba terlebih dahulu untuk diaplikasikan di dalam kelas Bapak? Saya ingin mencoba memperkenalkan diskusi kelompok kecil terlebih dahulu, Pak. Oh iya, lalu bagaimana nih Pak untuk mengimplementasikan diskusi kecil tersebut dalam kelas Bapak nanti? Saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan topik diskusi yang relevan dengan materi pembelajaran minggu yang akan saya lalui nanti. Baik Pak, lalu kira-kira kapan nih Bapak rencana melakukannya? Saya akan mencobanya di minggu depan, Pak, di hari Senin, yaitu pertemuan yang berikutnya. Luar biasa Pak, kita bisa melihat nanti hasilnya pada sesi berikutnya. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan nanti terkait dengan pembelajaran Bapak di kelas? Saya rasa tidak ada, Pak. Saya sudah cukup untuk sekarang ini dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada Bapak untuk saya. Sama-sama Pak, semoga sukses dan kedepannya pembelajaran yang dilakukan di kelas Bapak itu lebih aktif dan lebih antusias lagi sehingga Pak Guru Yusuf ketika sebelum masuk kelas itu ditanami oleh guru. Siap. Itu ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Wildan. Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam Bu Novi. Pak Wildan, Pak Wildan tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Dik. Ya. Sebelum penutupan ya Pak Wildan ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Wildan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Tadi ketika saya melakukan coaching dengan Pak B, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta yang pertama menanyakan tentang tujuan, lalu terkait dengan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Koaja yang nantinya untuk menceritakan permasalahan dari Koaja dan menemukan solusi-solusi yang nantinya bisa diaplikasikan di dalam kelasnya. Oke Pak Wildan, menurut saya sebagai observer, Pak Wildan ketika melakukan coaching bersama Pak B itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Wildan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak B sehingga Pak B bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Wildan sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Wildan lakukan. Sebenarnya potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih dalam memahami proses tirta Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Di situ harapan saya ke depannya. Itu ya Pak Wildan, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan demikian Pak Wildan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.